Assalamualaikum, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah klik video ini. Cuman dari data ya, belum semuanya yang subscriber, like, and comment ya. Silahkan. Kalau suka dengan konten finansial ya, tentang hutang, dan lainnya, ya, silahkan di support channel kita ya. Judul kita kali ini, berhutang namun bergaji. Percepat bayarnya dengan ini. Itulah poin kita yang kita sampaikan. Saya disclaimer dulu. Saat kita rekam ini hari hujan ya, hujan sangat deras. Tapi karena memang kita sudah jadwalkan di jam ini untuk rekaman, di editingnya juga nanti sudah kita jadwalkan. Ya, dengan ruangan kita yang belum kedap suara, kita tetap lakukan perekaman. Kita usahakan nanti dengan editing, mudah-mudahan suaranya bisa maksimal. Tapi saya berusaha untuk konsisten saja. Kita konsisten, fundamentalnya sudah, artinya tulisan presisi sudah. Boleh dicek kalau di YouTube itu di bagian postingan, di Facebook juga di bagian postingan biasa ada, Instagram ada, di Thread ada, palingan di TikTok yang ya kalau tulisannya ya belum bisa panjang, palingan judul aja. Nah, inilah nanti yang akan kita jadikan video panjang. Kemudian nanti rekaman juga akan kita buat dalam video pendek yang terpisah, bukan potongan dari video panjang. Baik, tanpa berlama kita kembali ke judul. Berhutang namun bergaji. Percepat bayarnya dengan ini. Jadi dari judul saja sudah kelihatan ada how to, ada kaifiat yang akan saya sampaikan. Tapi kita sebutkan dulu trigger dari tulisannya, yang mana di awal-awal tulisan tuh begini. Sebenarnya orang yang sudah punya gaji tetap, pegawai negeri atau swasta gitu, pokoknya ada gaji tetap lah, tidak seharusnya bergantung pada utang seyogianya, karena ada pemasukan yang jelas, ada ritme yang bisa diatur, dan ada peluang untuk mengendalikan keuangan. Ini kita bicara kondisi ideal ya. Seharusnya orang bergaji itu ya bisa dimanage lah intinya. Namun kenyataannya tidak selalu begitu. Ada yang berhutang sebelum punya gaji. Jadi hutangnya itu timbul sebelum dia punya gaji. Kalau dia pegawai PNS, sebelum dia diangkat itu dia sudah ada berhutang. Lalu berharap setelah bekerja, setelah punya gaji, semuanya akan selesai dengan sendirinya. Itu satu model. Model lainnya, model yang kedua, ada juga yang sudah punya gaji, dia sudah punya gaji nih, sudah punya SK lah gitu, tapi tetap membuka utang baru. Entah dia utang di lain tempat atau mempergunakan SK-nya untuk berutang tersebut. Maka utang baru yang dibuka itu karena merasa mungkin tanda kutip mampu membayar ya, diprediksikan dengan gaji tetap ini bisa dibayar. Tapi rupanya setelah dijalani, rupanya nggak semudah itu. Dan mungkin juga ada style-style yang lain di samping dua yang saya sebut tadi, tapi lebih kurang ya dua inilah secara umum ya. Di dua kondisi ini masalahnya sama sebenarnya. Satu, gaji dianggap sebagai solusi. Baik yang berutang sebelum dia dapat gaji yang tetap itu, ataupun berutang setelah dapat utang itu. Masalahnya satu, dianggap mampu membayar. Padahal dalam banyak kasus gaji hanya memperlambat masalah, bukan menyelesaikan. Dalam praktik keuangan modern, nah ini landasan ya, kita berikan teori finansial, dikenal strategi percepatan hutang, sesuai judul, seperti yang digaungkan oleh debt snowball dan debt avalanche yang dipopulerkan oleh Dave Ramsey. Saya pribadi ya, saya tidak banyak mengetahui teori-teori finansial, tapi Dave Ramsey ini lumayan sering saya sebut, karena saya juga nggak mau dianggap sok tahu, karena background saya bukan finansial murni. Saya mengetahui teori tidak terlalu dalam ya, tapi saya berusaha tidak menjadi sok tahu, makanya tidak terlalu banyak tokoh-tokoh finansial yang bisa saya berikan di video-video saya yang kita up ke publik ini. Tapi setiap memberikan itu, saya coba memberikan rincian yang lumayan presisi gitu. Kayak Dave Ramsey ini, di mana dia mengatakan ada dalam bukunya The Total Money Makeover, The Total Money Makeover tahun 2003, sudah lama juga ya. Artinya kenapa detail begini, karena ya biar saya nggak disangka sok tahu atau bagaimana. Tapi itu tidak selalu penting ya. Intinya apa yang dikatakannya? Ini dia. Deep snowball dan deep avalanche. Artinya adalah hutang tidak akan cepat selesai kalau hanya dibayar seadanya. Ia butuh tekanan yang sengaja. Tuh. Jadi Dave Ramsey ini memang benar-benar kita ambil pendapatnya ini. Jadi utang itu yang ada itu, kalau memang ingin mempercepat ya, ini kalau
Kalau memang senang dengan utang, ya, atau gali lubang tutup lubang, atau top up lagi, ya. Kalau saya menyarankan jangan begitu. Tapi kalau tetap begitu, up to you, itu aja. Simple aja ya. Kita nggak bisa maksa orang ya. Dan dalam Islam tentu bukan perkara ringan. Ini utang secara umum, ayat terpanjang dalam Quran Al-Baqarah 282. Saya sangat sering sekali menyampaikan ini, isinya tentang utang. Ia harus dibayar, ia harus diatur, dia harus terjaga dan diselesaikan. Terjaga dalam artian ada balance-nya. Tentu nggak semua gaji kita gaskan ke utang, tentu nggak juga. Ya, ini yang akan kita coba berikan per poin nanti ya biar jelas. Intinya apa? Ada perilaku kita atau niat dan praktek kita yang salah sengaja ya untuk mempercepat utang itu. Itu. Cara mempercepat utangnya per poin 1. Ubah tujuan gaji. Kan kata kuncinya kita bergaji tapi berutang. 1. Ini mohon maaf sebelum lanjut ini ya saya disclaimer lagi nih. Tadi disclaimer tentang hujan, ini udah agak reda hujannya. Saya pribadi bukan di saat video ini direkam ya, bukan orang yang bergaji tetap dan juga tidak PNS atau negeri atau swasta, tidak ya. Saya harus disclaimer itu. Dan ini apakah saya punya pengalaman seperti ini? Jawabannya tentu tidak. Jadi ini itu hanya sebuah teori. Jawaban jujurnya memang iya, tapi kan ini manfaat info yang mestinya Anda ya penonton ini dalam kondisi itu ini bisa dipertimbangkan di perempuan yang akan saya berikan. Oke, kan kita tahu dokter lah misalkan. Ini saya bukan membela teori kosong ya. Dokter bilang hindari penyakit jantung. Apakah dokter ini harus sakit jantung dulu, tahu bahayanya dan merasakan sendiri? Kan enggak. Jadi ada dataran ilmunya. Kalau bahasa ini ilmiahnya. Ini ilmu yang ada bukan asal ngomong gitu ya. Makanya saya mulai dari tulisan gitu. Jadi intinya saya memang tidak merasakan, berarti Bapak bukan pelaku, bukan experience, memang tidak. Tapi sama dengan dokter spesialis tadi, kan nggak harus merasakan sakit jantung juga dulu untuk memberitahu bahwa sakit jantung ini adalah hal berbahaya begini. Melalui apa? Tentu melalui ilmu. Ilmunya bagaimana? Ilmu yang presisi ya, nggak asal ngomong. Cara mempercepat pertama adalah ubah tujuan gaji. Gimana mengubahnya? Dari bertahan menjadi menyelesaikan. Selama gaji hanya dipakai untuk hidup dari bulan ke bulan, hutang akan selalu ikut dari bulan ke bulan berikutnya. Gaji harus diberi arah, oke? Bukan sekedar cukup, tapi kalau bisa hendaknya menyelesaikan tanpa tujuan tanpa mengubah tujuannya tadi. Gaji hanya lewat dan kadang tidak berdampak. Ini ada ya, kalau bilang banyak nanti salah juga. Ada terjadi di beberapa orang-orang bergaji tetap ya. Gaji diterima, tapi habis di ujung bulannya habis, bahkan mohon maaf menambah utang baru, kan kasihan. Harusnya kan utang ini di manage ya, atau di video-video lain itu bisa dilihat, nanti saya kasih lapanya, atau diperiksa saja di beberapa video kita ada itu 7 langkah membayar hutang dengan cepat misalkan, atau apa yang dilakukan dengan saat utang kita ditekan oleh yang punya utang dan lain sebagainya. Itu cara pertama, ubah tujuan gaji bukan hanya untuk dari bulan ke bulan, tetapi kita berikan beberapa persen kita bisa ya lah untuk mempercepat pelunasan utang. Yang kedua, tekan hutang. Jangan dibiarkan jalan membayar sesuai kewajiban hanya menjaga hutang tetap ada. Bunga, waktu, dan beban mental tetap berjalan. Tambahkan pembayaran setiap ada ruang. Hutang harus ditekan, bukan ditemani. Jadi kalau kita sesama manusia nggak boleh tekan menekan ya, tapi kita dengan hutang kita tekan hutang tuh. Kamu nggak boleh besar lagi. Kamu harus setelah diperkecil. Kamu harus dipukul ke bawah terus sampai habis. Kira-kira begitu ya. Kalau kita nyaman dengan hutang, ya tidak ada yang memaksa sebenarnya. Tidak berhutang juga bukan melanggar hukum. Tidak membayar hutang atau enggan membayar hutang, baru itu ada urusan hukumnya ya. Tak perdana, tak perdata, kita nggak bicara itu. Tetapi intinya dengan tidak berhutang itu adalah jalan normal terbaik, di pikiran kita akan tenang dan lain sebagainya. Langsung kita ke poin ketiga, gunakan metode bukan perasaan. Sekali lagi saya ulang, gunakan metode bukan perasaan. Banyak orang bayar berdasarkan rasa, mana yang dulu yang kepikiran, akibatnya tidak ada yang benar-benar selesai. Harusnya gunakan urutan. Misalkan dari yang kecil, atau dari yang paling berat, atau dari yang paling berisiko tinggi. Ini pun sudah saya bahas di video lain, tapi nggak apa-apa. Intinya jangan pakai perasaan intinya. Ya
utang itu kan barang tangible itu ya, barang duit uang gitu atau barang gitu ya. Jadi terima gaji, manage gaji tadi langsung diaturkan, tentu kita sendiri yang tahu. Kalau saya berikan lebih detail lagi, ya tentu melampaui batas saya. Tapi intinya adalah Bapak Ibu, mungkin sering nih saya lakukan dalam membuat konten, gunakan pensil atau pena, gunakan kertas, catat dengan baik. Kalau bisa dalam keadaan sendiri. Tentang kita kemana, ke siapa, lalu masukkan metodenya. Apa metodenya? Itu yang tadi yang kita bahas dan akan kita lanjutkan ya. Yang keempat, pisahkan uang secara tegas. Sekali lagi, pisahkan uang secara tegas. Jika semua uang dicampur, hutang akan selalu kalah prioritas. Kebutuhan harian akan mengambil lebih dulu, buat alokasi khusus. Begitu gaji masuk, bagian hutang langsung dipisahkan. Ini bukan sisakan, tapi pisahkan dari awal. Kita tentu akan simulasikan dulu keadaan orang yang income-nya tok dari gaji, atau dia ada pemasukan selain gaji. Oke? Kalau pemasukan selain gaji ada, berarti apakah itu bisa dialokasikan ke hutang? Kalau belum cukup, apakah bisa diambil dari gaji ini untuk dispeskan ke hutang lagi? Itu tentu Bapak Ibu yang tahu ya, kita sendiri yang tahu gitu. Kalau kita tok gaji, ya ini tentu lebih sempit ruang gerak kita. Kalau kata orang kampung saya, balega dinan sampi, bukan balenong dinan lapang. Ini bergerak dengan sempit itu Minang ya. Kemudian yang kelima, tambahkan kecepatan dari luar gaji. Nah ini kan stepnya ini poin 5 stepnya adalah tambahkan kecepatan di luar gaji. Gaji kan biasanya punya batas, punya ukuran tertentu, entahkah UMR atau di bawah UMR atau di atas UMR. Kan punya batas. Gaji punya batas, sementara hutang tidak bisa kompromi dengan itu. Selama hanya mengandalkan satu sumber, gaji tadi, percepatan akan sulit kita lakukan. Tambahan kecil dari apapun itu akan bisa memotong waktu lebih cepat. Syarat halal tentu ya. Jadi usahakanlah. Maaf, saya bisa berlama-lama ada poin ini karena menyebut kata waktu tadi. Bukan apa-apa, Bapak Ibu, penonton semuanya. Terlalu banyak ya, kita nggak bicara orang bergaji atau tidak lah. Kalau orang bergaji masih oke-oke aja lah. Orang membuang-buang waktu ini. Padahal dia ekonominya belum ideal. Nanti sudah kita jadwalkan, kita akan buat nanti kira-kira ya, yang ideal tuh bagaimana orang itu dianggap cukup. Itu sedang saya siapkan. Kayak ikuti terus channel Saving Money. Jadi kalau untuk orang bergaji, setelah lepas tanggung jawabnya ke tempat dia bekerja, entah di kantor entah di mana, jam 5 misalkan, jam 6 misalkan, atau sampai di rumah, malam kan ada waktu. Lakukanlah aktivitas yang bisa mendatangkan income. Kalau bisa offline, yang langsung itu dagang atau apa, welcome, silakan. Kalau bisanya online, gunakan HP kan nggak kita cari peluang opportunity, kita kan main HP juga, harus menggunakan HP. Pilih yang paling mudah, pilih yang nggak terlalu berisiko tinggi. Jangan nanti ingin cari penghasilan di online, rupanya tertipu. Kita ingin menumbuk, kira penumbuk ini cabiak, paham nggak? Kita ingin menambal itu, tapi penambal ini yang robek gimana pula? Kira-kira begitu. Di sini saya menyampaikan informasi juga. Saya sudah siapkan e-book naskahnya 300 halaman lebih. Ada 99 cara. Kenapa 99? Ya jawabannya normal aja tuh, mungkin menilai Asmaul-Husna. Cara cari uang lewat online. Ya dari misalkan nanti akan kita spill dengan konten satu persatu ya. Menjual barang bekas, berjualan di online di Shopee, di TikTok, Tokopedia, dan 99 ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita taruh linknya di bawah. Insya Allah hari ini, kalau nggak besok, paling tidak akan saya taruh linknya di bawah. Nanti di komentar saja saya taruh linknya. Bagi yang berminat nanti silakan dimiliki. Nggak rugi, nggak sampai sebungkus rokok. Harganya ada 99 cara. Jadi lihat mana yang mungkin dilakukan untuk mempercepat pembayaran utang. Untuk khusus juga Bapak Ibu yang bergaji kalau di konten ini ya. Selanjutnya, poin 6, setiap uang tambahan bayar hutang. Ya gini, ada di tempat kerja itu, yang saya tahu itu ada bonus, ada uang lembur, ada apa namanya nih, buah dari kreativitas nih apa namanya, pokoknya semacam itulah, ada dari prestasi, pokoknya apapun uang yang sifatnya tambahan dari gaji yang normal tadi, kalau bisa ini kan kalau bahasa Al-Qur'annya min haitsu la yahtasib, yang nggak disangka-sangka gitu ya. Saya sedang lupa nih istilah finansialnya, pokoknya nggak disangka-sangka lah gitu. Kita punya pemasukan lebih, ini plus ya, ini plus ini kalau bisa kita langsung masukkan ke utang, kita bayarkan ke utang. Itu paling saya sarankan itu. Dan rasanya biar kita dapat plus itu, apakah bonus, apakah dari prestasi macam itu, kalau memang harus melakukan sesuatu yang lebih, lakukanlah biar utang cepat terlaksanakan. Kalau memang harus lembur lah, ya lembur lah.
kalau ada opportunity dari kantor misalkan hanya ada peluang begini, ibu bapak sedang berutang, ya dengan gaji aja rasanya tidak cukup atau sayup-sayup sampai gitu, ambil itu peluang itu. Nggak apa-apa lembur sedikit, nggak apa-apa lebih lama pulang sedikit dibanding orang lain. Orang lain mungkin bisa dia standby-nya karena mungkin dia nggak berutang. Kita berutang. Maksud kita ini kan judulnya bergaji dan berutang kan gitu. Kemudian nomor 7 yang terakhir, pantau progresnya. Bukan sekedar bayar. Banyak orang yang bayar aja tapi tidak tahu sejauh apa kemajuannya, berapa bulan lagi tinggal. Tanpa angka-angka yang real, tidak ada controlling, kita akan terjebak ke pola yang lama. Oke, kemudian dicatat ya. Sisa utang berapa, pembayarannya bagaimana, waktu yang tersisanya, dan utang harus terlihat bergerak. Kalau tidak, berarti 7 hal yang saya sampaikan tadi tidak berjalan. Oke, saya sedikit ini kalau kata orang Minang menyame ya. Ini penting menyame ini nih. Izin saya menyampaikan dengan tenang ini. Saya tenang juga dari tadi, tapi ini agak lebih serius karena saya prihatin sekali. Ini bukan 1-2 terjadi. Si A berutang. Berutangnya tentu bukan utang bank, utang duit saja. Misalnya kredit lah. Yang paling mudah contoh kredit. Kredit kendaraan paling mudah, motor entah apalah. Kemudian terjadi hal yang menyebabkan utang kita ini telat bayar. Baik. Kita nggak bahas denda, nggak bahas apa-apanya. Sampai nanti istilahnya kolektor atau korektor itu datang menghampiri nasabah ini ke rumah, konsumen ini ke rumah. Kalau satu saat penonton ini berada di posisi itu, saran saya jangan sampai diberikan money cash ya atau fiat money ke orang ke petugas tersebut. Sebab gimana? Satu sisi ini kita memberikan peluang kepada petugas tersebut yang mungkin awal tidak berniat, tapi karena kita kasih uang cash, apalagi nasabahnya tidak kurang teliti, ini berpotensi saja, kita nggak boleh menuduh ya, berpotensi nanti bisa-bisa utangnya sampai di kantor ini tidak tercatatkan. Ini penting saya sampaikan, dan kita tidak menjurus ke A si B karena saya nggak sebut nama, tapi praktek aja yang saya sebut. Hati-hati itu, apalagi orang awam, orang kampung kalau berutang ya mungkin lewat rekening gitu, ataupun kalau memang terpaksa seperti tadi ya, mesti kalau dalam bahasa bahasa Indonesia kudu diperhatikan. Kalau seminangnya yo mana-mana dicalia, stempelnya asli enggak, pakai materai enggak. Nanti misalnya suruh 2 juta, dia pegang 2 juta, ini bisa hilang ini kalau kita nggak hati-hati. Yang terbaik sebenarnya kirim lewat rekening. Rekeningnya harus ada syarat, harus rekening nama perusahaan, bukan nama seseorang, dengan personal. Sudah rasanya 3-4 kali saya sampaikan di video. Kalau rutin nyimak saya ini agak nyinyir, saya nggak apa-apa, saya ingatkan terus. Yang kedua, kalau bisa ya pergi saja ke kantornya. Jadi nggak ada istilah titip kayak gitu. Pergi saja ke kantornya, bayarkan di kantornya. Kayak ini biar lebih safety lagi, karena channel kita pun judulnya saving money. Kita memang mau aman gitu. Oke, videonya belum selesai. Ada nih hal-hal yang harus dihindari agar utang tidak makin lama, makin banyak atau lambat. Kita mau mempercepat nih lepas dari utang. Dari yang besar kalau bisa middle ya, medium. Dari yang medium bisa minimum, dari minimum sampai habis, insya Allah. 1. Membayar minimum tanpa arah. Membayar sekadar kewajiban membuat utang tetap hidup. Tidak ada percepatan, tidak ada tekanan. Ini bukan penyelesaian, tapi hanya bersenang-senang di utang. Ya kalau memang itu pilihan kita ya saya nggak bisa memaksakan. Artinya apa? Ini 7 cara ini cara mempercepat utang. Tapi dalam hati Anda menjawab, alah apaan itu teori aja, ya udah. Jadi silakan nikmati utangnya. Itu aja intinya. Ya bayarkan aja lah per bulannya, kita terima gaji per bulan. Satu sisi ini betul, tapi yang saya maksud nih dalam konten adalah kalau bisa, misalkan nih utang yang berjalan nih harusnya tinggalnya lagi 15 bulan ya. Dengan perhitung-hitungan yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa jadi 12 bulan, setahun. Dari 15 bulan, bisa dalam 10 bulan. Setelah 10 bulan, kita manage lagi dengan baik. Kan kita sudah free utang. Oke? Itu maksud saya. Tapi kalau udah disampaikan begini, nggak mau juga, kabaalai. Kabaalai itu bagaimana lagi? Nomor 2, berbuat curang demi cepat berutang. Ini dia. Kalau diambil kesimpulan yang keras, tegas, presisi, poin inilah yang intinya. Kita memang menganjurkan bisa Bapak Ibu siapa saja cepat berhutang, yes. Mau diteliti dari sudut agama masuk, aturan masuk, sudut manapun ya. Kalau bisa kita nih freedom ya, freedom dalam artian ya bebas gitu ya. Tidak ada utang, tidak ada sangkut paut dengan orang lain. Tapi jangan sampai ingin mempercepat utang, malah mencari jalan pintas dengan cara salah,
Terlihat seolah-olah solusi cepat, padahal itu menambah masalah lebih besar. Apalagi jika terkait dengan pekerjaan, mengambil yang bukan haknya, memanipulasi, atau menyalahgunakan amanah. Terutama nih mohon maaf, di tempat yang menyangkut banyak orang seperti instansi, lembaga, atau pemerintahan, ataupun swasta sama saja. Hasilnya apa? Hutang mungkin berkurang, tapi dosa dan beban akan bertambah. Itu kalau tidak ketahuan. Kalau ketahuan, wah parah. Anda tahu mencuri, mencilok itu bahasa Minangnya. Mungkin tidak dengan tangan, Anda ambil uang cash, fiat money Anda ambil. No, bukan. Ada juga yang ambil dengan tangan sih, tapi nggak selalu dengan tangan. Dengan tanda tangan. Nih banyak ceramah kita simak ya. Orang ambil dengan tanda tangan. Nah, itu yang kita hambat ya. Kita memang mendorong untuk bayar utang, tapi jangan seperti kita mandi dengan air kotoran kira-kira gitu lah. Apalagi sempat ketahuan Anda korupsi uangnya misalkan. Apalagi Anda di posisi yang strategis di bidang keuangan, bendahara kah atau apakah atau ketua kah atau pimpinan atau apa sajalah. Jadi please jangan lakukan itu ya. Nomor 3, menganggap gaji sudah cukup, merasa aman karena ada pemasukan tetap, padahal jika tidak ada perubahan cara, hasilnya akan selalu sama. Gaji tetap sama memang tanpa strategi, hanya mempertahankan kondisi begini. Ini kalau dibaca aja kalimat ini, memang ada mungkin orang yang takutnya salah memahami ya. Maksud saya begini Pak, kalau kita tetap mengandalkan berbulan-bulan itu tanpa mau, nggak ada ya keinginannya untuk mempercepat bayar utang, kan sebenarnya di lain pihak anak kita akan bertambah itu. Bukan jumlah anaknya, bertambah kebutuhannya maksudnya. Misalkan dia dulu SMP, dia sama SMA, tambah banyak kan. Yang kedua, ini mudah dipahami sebenarnya, tapi perlu diterangkan karena di tulisan ini takutnya menjadi ambigu. Kan ada inflasi Pak. Ya, beli beras hari ini dengan beli 3 tahun yang lewat, itu inflasinya sungguh tajam sekali. Mau beras mau apalah contohnya. Sementara gaji kita dari 3 tahun yang lewat ini cocok nggak dengan persentase inflasi? Ini sudah teori finansial dalam. Jawaban singkatnya tidak cocok. Saya kalau nggak setuju nggak apa-apa sih, kita argumentatif aja kan, nggak ada paksaan kan. Tapi kalau kita nggak mau juga mempercepat Pak, pisah buang 2 kali itu kira-kira. Bisa, itu istilah aja. Jadi menambah beban berat kita sebenarnya tanpa kita sadari. Karena inflasi kan, karena ini di satu pihak kebutuhan bertambah juga. Nomor 5, tidak mencatat dan tidak mengevaluasi. Maka tidak tahu sisa utang berapa, tidak tahu progresnya bagaimana, akhirnya berjalan tanpa arah, tanpa catatan, tidak ada kendali. Tanpa kendali, kita akan mudah kembali ke utang yang baru. Ini yang ditakutkan. Ujung-ujungnya nanti sebagian orang top up. Izin, kalau ada opportunity, peluang, tapi peluang ini bisa dilakukan dengan hanya berutang. Menurut saya nih, ini kan khusus orang bergaji saya bicara nih. Menurut saya nih ya, nggak usah ambil peluang tuh Pak, nggak usah. Peluang ini belum tentu berhasil, nggak ada jaminan. Yang pertama, yang kedua ini berpotensi yang ada ini bisa gara-gara peluang yang aduh nanti Pak bisa habis. Jadi kecuali kita tidak utang ya. Bukan kita tidak, peluang hanya datang 1 kali, itu kan bahasa di motivasi jatuhnya. Setelah motivasi keluar, kalau bertemu orang yang salah, dia akan menjadikan spekulasi. Ini yang paling bahaya di utang. Dan saya nggak berani nyebut angka dengan presentasi ya, takutnya salah nanti. Tapi yang amannya gini lah, 65% lah itu aman asalnya. 65-70% orang berutang itu karena spekulasi. Raso-raso keberhasil, raso-raso kayu, raso-raso kata bayi, raso-raso bisa. Ujungnya apa? Ya, apalagi yang kerja dapat gaji, nanti nggak hapus lah segala macam lah gitu. Jadi kalau ada opportunity untuk orang yang bergaji ini, lihat dulu. Kunyah-kunyah sebelum dimakan. Kok pahit? Kalau pahit ini jangan langsung dimutahkan. Kok manis? Kalau manis jangan langsung ditelan. Itu juga peribahasa Minang. Artinya apa? Jangan langsung ambil aja. Apalagi ini motivasi itu sebenarnya nggak salah, tapi orang yang menerima motivasi lalu membawanya ke spekulasi itu yang masalah. Dan mohon maaf nih, kalau benar nih ada di penonton ini yang merasa dalam situasi yang berutang sekarang, baik before bergaji atau setelah bergaji tetap berutang, artinya ketika menyimak video ini berutang, coba diingat-ingat, bukankah utangnya kena spekulasi? Tapi saya nggak mengeneralisir, saya tadi sudah hati-hati, 65%, 70% mungkin kena spekulasi. Yang lebihnya mungkin kena lele, terdesak segala macam. Oke, kita masuk ke penutup. Gaji bukanlah jaminan bebas dari utang, ia hanya halat. Artinya syukuri Bapak punya walaupun berutang tapi bergaji. Orang lain sudahlah berutang, hendaklah ada gaji. Dia bersyukur tuh satunya. Yang kedua adalah ini saya pakai teori lagi, Charlie Munger. Munger nama yang sering saya sebut ya, karena memang pendapat beliau ini masalah utang, masalah apa presisi.
dan sebagian pendapat beliau itu banyak yang bersesuaian dengan syariat Islam. Sebagian, nggak semua. Dia menegaskan dalam kumpulan pemikirannya di Poor Charles Almanac. Oke. Sudah saya sebutkan sumbernya. Masalah besar dalam keuangan jarang datang dari satu keputusan besar, tapi dari pola kecil yang salah, yang terus diulang tanpa disadari. Utang pun begitu. Kalau caranya tidak diubah, nggak mau mengusahakan percepatan, gaji hanya akan membuat kita bertahan lebih lama di dalamnya. Tapi syukur-syukur ya, kalaupun tidak dilakukan percepatan dengan gaji yang ada aja, ya mudah-mudahan lambat laun akan sampai juga. Ini sebelum satu baru saya teringat nih, harusnya tadi saya masuk ke arah ini. Bapak Ibu, mohon izin yang juga terkait dengan KPR yang kenapa KPR-nya agak saya khususkan karena bisa tahunnya lama-lama. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, yang saya tahu saya ada juga yang 7 tahun, 8 tahun. Kalau motor atau kendaraan biasanya kan tidak selama itu. Kalau bisa Bapak Ibu, ya usahakanlah percepatan. Biar rumah yang di tempat itu sudah jadi milik kita ya. Tapi kalau yang menonton ini belum KPR, belum apa, dengan rendah hati saya sampaikan, saya tidak stop gini. Saya bukan tipe sok keras kayak itu. Kalau bisa, ya enggak usahlah KPR dulu. Kalau memang belum sanggup dulu. Atau kalau mungkin yang tinggal di arah tidak terlalu kota besar, mungkin bisa diusahakan kumpulkan beli tanah atau beli emas. Nah, ini kan cara-cara itu mungkin di video lain kita bahas ya. Jadi kita sudah di penutup. Intinya usahakanlah percepatan ya. Mudah-mudahan saya bersyukur Anda yang mendengar video ini sedang dalam keadaan berutang, terutama Bapak Ibu yang punya gaji, tentu hanya doa ya. Dan ini buah pemikiran, ada video yang saya buat, ada poster yang saya buat juga sebelumnya, ada tulisan presisi yang saya buat, jadi fundamentalnya jelas. Artinya apa? Saya benar-benar nih berusaha semampu saya nih dari hati untuk memberikan tip-tip kayak atau apa kayak, mudah-mudahan manfaat. Kalau dirasa iya tori belaka atau gimana, ya saya hanya bisa senyum saja ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.